Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di KSU Pondok Indah Official. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara tentang apa sih pesugihan itu. Seperti apa videonya? Langsung saja. Mas ya, Alhamdulillah. Kita pada hari ini nih di mana, Mas? Kita ada di Bukit Segendeng, Bukit Segendeng ya. Iya. Daerah Sendang Agung, Sendang Agung gitu. Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Ya. Niat kita adalah pada hari ini tuh ngabuburit ya. Nggih, betul. Karena ini bulan puasa di hari 21. Nggih, malam 21. Malam 21. Nggih. Alhamdulillah masih sehat ya, Mas. Alhamdulillah. Dan ini pertama kalinya Pak kita keluar di bulan puasa. Bulan puasa. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan enggak, Mas? Nggih, Pak. Kemarin kita bertemu orang gitu ya, dan beliau itu bercerita tentang pesugihan gitu loh. Waktu di Kabupaten Gresik itu. Betul. Nah, yang waktu sebelum bulan puasa atau setelah puasa itu, atau puasa itu, Mas? Yang sebelum kayaknya. Sebelum Pak. bulan Nggih, puasa. sebelum bulan Yang bapak-bapak sama ibu sama adik itu ya. Nggih. Masih mbak-mbak yang muda itu. Nggih. Mas Anwar, beliau itu sebenarnya sudah lama bercerita kepada saya. Gini pemirsa, seperti thumbnail di depan itu, saya membuat thumbnail adalah perjuangan di antara hidup dan mati ya. Seorang pencari pesugihan Gunung Kawi, seperti itu. Jadi saya itu punya teman. Jadi di sana pemirsa, di selatan sana itu ada sebuah bukit. Di atas bukit itu ada sebuah perkampungan yang ikut wilayah Kabupaten Gresik. Jadi beliau itu bercerita kepada saya, teman saya itu punya keluarga atau punya paman yang pernah mencari sebuah pesugihan yang namanya yaitu pesugihan kandang bubrah. Dan itu menurut dari cerita keponakan itu yang langsung, jadi informasi ini adalah A1 fik langsung dari dari keluarga beliaunya langsung itu mengambil pesugihan dari Gunung Kawi, singkat cerita itu seperti ini. Jadi beliau itu adalah seorang yang kehidupan keluarganya itu sederhana gitu loh, Mas. Sederhana, dan beliau itu memang di daerah situ adalah sebuah daerah pedalaman yang masih kehidupannya adalah bertani. Itu bertani. Disitulah teman-temannya banyak bekerja itu di luar negeri. Ada yang di Korea, ada yang di Taiwan, ada yang di Malaysia, ada juga yang di Singapura. Lah, dia adalah orang yang tidak berani melakukan hal-hal yang lain, terutama hutang dan segala macam gitu. Jadi beliau itu tidak pernah hutang atau apa, akhirnya selalu dihina gitu, Mas, setiap hari. Nggih, dihina setiap hari. Kadang kan ya dihina itu rasanya bagaimana gitu loh. Nggih, gitu loh. Kala itu loh ya. Lain dengan sekarang, kalau dihina orang nggak ngurusi. Biarin aja ditinggal pergi gitu ya. Kalau dulu orang kan merasa hatinya sakit. Kepingin mengimbangi di saat beliau dihina sama orang kan gitu. Lah akhirnya beliau itu teman-temannya yang nggak salah itu kebanyakan di Taiwan, seperti itu. Dan untuk berangkat ke Taiwan kala itu butuh berapa juta? Puluhan. Kala itu enggak sampai puluhan lah, enggak sampai puluhan. Di tahun sekitar 25-35 tahun yang lalu itu enggak sampai sekitar segitu gitu, Mas. Cuman prosesnya yang susah, atau ikut calo bagaimana kan seperti itu. Akhirnya beliau matanya gelap seperti itu. Ini ceritanya seperti itu. Matanya gelap dan beliau memutuskan untuk mengambil sebuah keputusan mencari pesugihan yang berada di Gunung Kawi, namanya yaitu pesugihan kandang bubrah. Pesugihan kandang bubrah sendiri itu seperti apa sih, Pak? Lah, seperti itu nanti, Mas ya. Nanti ceritanya di belakang gitu. Akhirnya di situ ya nggak tahu dengan kesepakatan apa beliau dengan jin dan para setan itu. Beliau mendapatkan uang seperti itu untuk bisa berangkat ke Taiwan. Seperti itu. Dan insya Allah beliau kalau tidak salah itu di perusahaan ikan, pengemasan ikan tuna kalau tidak salah. Informasinya pengemasan ikan tuna yang berada di Taiwan, dan
beliau berhasil seperti itu. Berhasil, beliau selalu mendapatkan uang banyak, rezeki banyak, dan selalu dikirim ke rumah. Tapi beliau itu selalu berpesan kepada keluarganya gitu, disuruh bikin rumah gitu loh Mas. Itu awal itu dari beliau berhasil di Taiwan itu, istrinya ada di rumah, dia disuruh bikin rumah. Setiap kirim disuruh benahi rumah. Selalu begitu Pak? Iya, gitu. Jadi rumah nggak ngapa-ngapain itu dibongkar. Rumah sudah bagus-bagus. Sudah bagus-bagus itu dibongkar, dirusak kan lagi. Diperbaiki lagi. Diperbaiki terus seperti itu. Akhirnya si istrinya ini selalu bertanya, Mas, loh kenapa? Uang kok selalu dibikin seperti ini? Terus untuk saya apa? Loh, itu kan saya suruh bikin rumah kan, suruh betulin rumah segala macam, nggak tahu prosesnya bagaimana. Yang jelas, yang namanya kandang bubrah itu menurut beliau loh ya. Menurut beliau itu jadi hasil uang yang didapatkan dari bekerja itu untuk betulin rumah saja. Jadi sampai beliaunya berapa tahun itu di Taiwan tidak pernah merasakan nikmatnya hasil dari bekerja di Taiwan. Jadi hanya untuk betulin kayak gitu-gitu aja gitu. Terus kalau kerja seperti itu yang dinikmati itu apanya? Ya enggak ada Mas, karena dari hati dan pikirannya kan diliputi dengan nafsu-nafsu gitu. Karena dia pasti ada perjanjian. Ada perjanjian bahwa di setiap tahun atau setiap bulan atau purnama atau apa harus mensuguhkan sebuah makanan atau perjanjian beliau dengan hal-hal yang diyakini oleh beliaunya, yang jelas tidak kepada Allah, seperti itu gitu loh Mas. Dan akhirnya berjenjang berapa tahun beliau itu mulai sakit gitu Mas. Beliau sakit, berada di Taiwan, sakit, tidak bisa apa-apa, dan kebetulan keponakannya itu kuliah di Malang. Keponakannya itu kuliah di Malang. Ini yang cerita keponakan sendiri loh, langsung pada kita kan waktu itu ya, kita ketemu di warung kerau di Gresik waktu itu ya, sebelum puasa ya. Sebelum puasa. Jadi keponakannya ini selalu harus mengambilkan sebuah buah, membeli, bahkan kalau nggak ada di sana harus beli dia yang dari Malang untuk sebuah sesaji yang disajikan nanti di rumah. Seperti itu. Karena beliau ini sudah sampai stroke, sampai habis segala macam dan sakit dari Taiwan tidak bisa pulang. Seperti itu. Dengan apa yang disampaikan oleh beliaunya ini pemirsa ya, yang sakit di Taiwan ini berterus terang kepada keluarganya bahwa beliau itu pernah mengambil pesugihan di Gunung Kawi yang namanya yaitu pesugihan kandang bubrah seperti itu. Lah akhirnya berterus terang itu loh, berterus terang di saat dia memang sudah kepepet dan memang harus mengatakan bahwa ini adalah sebuah keputusan yang harus diambil oleh beliaunya demi menyelamatkan keluarganya gitu dan dirinya. Karena sudah sakit Mas gitu loh, sudah sakit, keluarganya udah berantakan, rumah tangganya pun hampir pecah seperti itu. Karena apa? Ekonominya sudah nggak karu-karuan, sudah amburadul semua. Sudah amburadul karena tidak pada porsinya gitu loh. Mungkin mencarinya dengan jalan seperti itu ya memang semuanya pasti dari Allah gitu loh. Betul. Semuanya pasti dari Allah, cuman kalau bahasa orang Jawa itu dibombong gitu. Nah, kamu tak kasih ini, kamu percaya dengan tempat ini, dengan jin ini, mengambil pesugihan ini kamu tak kasih. Nanti kamu masih percaya dengan tempat itu atau dengan saya. Mungkin Allah seperti itu Mas. Cuman caranya Allah masing-masing. Dengan berbeda-beda kan gitu loh. Lah akhirnya beliau berterus terang, nggak tahu dia itu sampai di ru'yah atau bagaimana mengembalikan barang tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Takutnya adalah waris. Anak cucunya itu yang ditakutkan itu seperti itu gitu Mas. Jadi beliau berterus terang kepada istrinya dan kepada keponakannya yang selalu bolak-balik di Malang itu, yang karena posisinya masih kuliah di Malang itu Mas. Saya tidak tahu proses selanjutnya bagaimana. Akhirnya dia berjanji, ini cerita dari beliaunya, berjanji saya nggak dikasih apa-apa sama Allah nggak apa-apa, saya nggak bisa hidup mewah kaya, saya nggak bisa makan enak nggak apa-apa, hidup sederhana, yang penting keluarga saya kembali nggak ada masalah, sehat, rumah tangga saya menjadi rumah tangga yang bahagia, nggak apa-apa, saya ikhlas untuk melepaskan semuanya gitu, yang namanya pesugihan kandang bubrah itu gitu loh Mas. Alhamdulillah, saya memang nggak tahu prosesnya itu bagaimana, entah dia pergi ke kiai atau ke ustadz, saya nggak tahu, tapi yang jelas dia kembali seperti dulu sebelum beliau berangkat ke Taiwan dalam keadaan ya memang sangat sederhana sekali, dengan makan apa adanya, kehidupan rumah tangga apa adanya. Tapi disitulah alhamdulillah, mungkin itu adalah takdir dan kehendak Allah. Allah lebih menyayangi beliaunya. Di saat semuanya kembali seperti semula, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu Mas. Jadi beliau meninggal setelah semuanya memang sudah kembali seperti semula. Semoga aja itu adalah sebuah hidayah, sebuah keberkahan buat beliaunya. Di saat beliau lupa dengan Allah,
akhirnya bisa kembali, dan di situ setelah itu Allah menjemput beliaunya atau mengambil beliaunya untuk sudah seolah-olah kamu sudah insaf, kamu sudah taubat, dan agar kamu tidak mengulangi lagi dan tidak dicontoh oleh anak cucu kamu, udahlah kamu saya panggil. Mungkin seperti itu gitu loh Mas. Jadi kandang bubrah itu di saat beliau itu bekerja pun tidak pernah bisa menikmati hasilnya. Oke Pak, kalau bahasa Jawanya ketiwas pegel. Iya gitu loh Mas, ketiwas pegel melarat, nggak bisa ngerasa kan hasilnya gitu loh. Jadi perjalanan ini pemirsa, saya bisa kutip, pemirsa bisa simak atau bisa perhatikan, jangan pernah percaya dengan tempat apapun, tempat sakral apapun, terutama yang diyakini untuk mencari pesugihan. Betul. Pemirsa, tidak ada satupun di dunia ini sebuah makam, sebuah punden, sebuah tempat keramat yang akan bisa memberikan kekayaan kepada kita, itu tidak ada. Itu hanya kebodohan manusianya saja yang sudah ditipu muslihat oleh setan gitu, karena meyakini dan mempercayai sebuah tempat untuk bisa dimintai sebuah kekayaan atau uang. Tidak ada pemirsa, di dunia manapun tidak ada. Semua itu adalah Allah yang menjalankan dengan cara-cara Allah, karena kita orang yang sudah tidak meyakini dengan kehendak Allah dan keadaan Allah. Seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan pernah tertutup pintu hati kita, batin kita, sampai untuk menduakan Allah ya, menduakan Allah untuk mencari nikmat selain dari Allah, yang bisa dikatakan sebagai pesugihan atau hal-hal yang lain, tuyul dan segala macam. Itu semuanya setan, itu semuanya setan. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan seperti itu. Semoga kita selalu diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan selalu dalam keberkahan. Jadi di detik-detik akhir, karena beliau sudah merasa menyesal untuk melakukan hal-hal yang musyrik, meyakini selain Allah ya gitu ya Mas ya. Alhamdulillah beliau bisa sadar di detik-detik akhir sebelum beliau meninggal. Pemirsa, semoga sedikit cerita ini bisa menjadi pembelajaran buat saya khususnya, buat teman-teman, dan mungkin berguna buat pemirsa di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjelang maghrib Mas, kita tunggu saja sampai berbuka puasa. Mas Soiri bisa disiapkan minumnya Mas?